Pinang Muara, Jakarta Timur. Oh iya, sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Dulunya sih sempat kerja 7 tahun yang lalu ceritanya. Pas habis melahirkan, udah nggak kerja lagi. Nah dari situ tuh mulai kelilit utang karena banyak kartu kredit kan. Gitu nggak kerja ya susah bayarnya gitu. Sampai sekarang mulai dicicil sih, cuma masih belum. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sama anak-anak, suaminya tapi kerja di luar daerah, bukan luar negeri ya Pak. Terus gimana ya Pak ya kira-kira? Supaya bisa lunasin semuanya lah. Jadi istilahnya kayak mobil aku gade, motor aku gade, buat nutupin. Mobil digade? Iya. Jadi mobilnya nggak di rumah? Apa BPKB-nya? BPKB-nya. Mobilnya ada? Ada, motor BPKB-nya? Iya. Jadi nyicil? Iya. Leasing? Iya. Anak berapa semuanya? 3 cowok semua. Paling besar umur? 19. Nomor 2? 17. Nomor 3? 7 tahun. Oke. Jadi gini Mbak. Orang yang punya utang di bank, orang yang motornya nyicil, orang yang punya mobilnya nyicil, atau orang yang punya rumahnya nyicil, pasti di badannya ada setannya, pasti di badannya ada jinnya, pasti di badannya ada hodamnya. Buktinya apa? Nanti kalau udah utangnya lunas, bawaannya kita pengen ngutang lagi. Bawaannya utangnya belum lunas, kita pengen top up. Nah sampai kapan itu utangnya lunas? Nggak bisa lunas. Iya betul Pak. Dari anak masih kecil sampai anak gede, kita masih ngutang. Janganlah. Nah caranya apa? Keluarin dulu jinnya. Keluarin dulu khodamnya. Keluarin dulu setannya. Ajarin. Pakai itu. Ajarin dulu. Ajarin. Ajarin. Nih liatin mbaknya nih. Cara ngeluarin khodam, jin, sama setan yang ada di badan kita. Nanti utang otomatis lunas. Ibu jadi berhubung. Lo ngajarin di sini kali biar diliput bisa. Di sini kali ngajarinnya. Di sini. Biar diliput. Nih Ibu liatin caranya nih. Ibu menurut Pak Haji itu ibu ada hodamnya. Itu hodam itu datang baik yang diundang ke dari orang pinter maupun ada orang juga yang ngirim ibu tuh ngirim ibu sesuatu yang negatif atau hal-hal negatif itu datang dari ketika misalnya ibu lewat kuburan, lewat pohon-pohon yang angker kayak gitu. Jadi nempel lah ke ibu. Jadi itu yang bikin suatu hari ibu mendapatkan kesilan-kesilan dan Pak Haji bilang selalu ada berhutang. Ini menghindari seperti itu ada caranya di sini dengan melakukan sendiri. Jadi pagi-pagi atau bangun tidur malam-malam sebelum pipis ibu cebok jangan ya. Oh itu mah itu. Jadi ibu remes kemaluan ibu 9 kali ucapannya dengan mengharap ridho Allah SWT yang Maha Pengasih Maha Penyayang dan wasilah amin amin amin, amin ya anak yatim kadang B pimpinan dari Bapak Haji Suwanto Bisondo. Semua yang ada dalam diri saya baik yang dikirim orang, yang datang sendiri maupun yang saya undang pasti seperti energi yang negatif itu pergi dengan kemauan sendiri. Remos ibu masukin ke air dan kalau bisa airnya itu udah air matang ya, air aqua mineral ya, atau ibu masak air tapi udah matang itu 1 kali diulangi lagi masuk ya ke ibu ya ke kemauan ibu dengan mengharapkan Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang dan wasilah amin amin akhirnya tim kandang pimpinan dari Bapak Haji Suwanto Bisondo. Semua hal-hal yang negatif yang ada dalam diri saya baik yang diundang maupun yang datang sendiri atau kiriman orang akan pergi dengan caranya kemauannya sendiri dari tubuh saya dan kembali ke tempatnya. Ibu masukin lagi sampai 9 kali. Tangan kiri apa kanan Pak? Tangan kanan boleh. Jadi, kalau ibu cebok tangan kiri nggak boleh, harus tangan kiri. Ibu ceboknya pakai tangan apa?
Iya, Kiri. pakai tangan Harus kiri pakai ya. tangan kiri, nggak boleh tangan kanan. Ya, Ibu jadi Kalau ibu malas pakai tangan kiri, pinjem tangan kirinya Haji Marco. Ibu jadi ini ibu gunakan untuk minum. Buat bikin kopi atau teh juga ibu campurin aja dimasak. Terus ya untuk misalnya masak nasi Bubur dicampur kacang hijau. bubur kacang hijau Buat atau bacem bikin tempe. boleh buat campurin kan harus air gitu, pakai air ini. Dan Dari tempe menuju ke air tempe. jadi ibu lakukan itu selama 9 hari. Biasanya udah hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu mulai ada reaksi, yaitu reaksinya itu gatel banget Bu. Itu tapi ibu jangan sampai ketakutan sampai ke dokter. Ibu tetap aja minum air ini setiap hari. Jadi setiap hari tuh bikin satu kontainer seperti ini. Habisin ya Bu. Biasanya Pak Haji bilang 9 hari. Kalau hal itu masih 9 hari atau sebelum 9 hari itu gatal, ibu terusin sampai 9 hari dan sampai gatalnya hilang. Apabila sudah 9 kali ibu bikin, ibu bikin 1 kali lagi. Karena kan kata Pak Haji, karena saking lamanya itu ada yang sudah mendarah daging dan senang tinggal di tubuh ibu. Jadi agak sulit. Jadi pakai lagi ramuan kedua. Sama seperti tadi, 9 kali remes, masukin lagi sampai 9 kali dan diminum seperti biasa untuk bikin kopi, bikin bubur kacang hijau airnya, atau bikin air untuk nambahin nasi, bikin nasi di rice cooker. Kalau gatal lagi, tetap ibu minum lagi, tetap sama sampai hilang rasa gatalnya. Kalau 9 hari sudah hilang, berarti ibu supaya lebih jelas lagi atau udah keluar atau belumnya, ibu bikin lagi sama untuk 9 hari lagi. Dan apabila air itu diminum, air minumnya udah habis dan nggak ada rasa-rasa gatalnya, itu berarti udah hilang. Itu ibu. Bisa? Ada yang ditanyain ke saya? Ada lagi? Bisa ya? Oke. Nanti otomatis. Ada lagi? Itu Pak Haji, kan aku punya anak yang besar tuh cowok. Kemarin tuh dia sempat punya cewek agak lama gitu, terus tiba-tiba putus, kenalan sama janda Pak Haji. Masih kecil kan, sedih banget saya gitu loh Pak Haji. Maksudnya belum waktunya lah gitu untuk pacaran sama yang udah pengalaman gitu loh Pak Haji. Maksudnya kalau janda pengalaman nih? Ya kemungkinan lah Pak Haji, maksudnya kan ya masih 19 tahun gitu, kayaknya belum waktunya banget gitu loh. Jadi, harusnya kalau 19 tahun dapetnya sama umur yang 12 tahun. Ya minimal kan masih menikmati masa-masa dia lah Pak Haji, sama-sama yang ya anak teman dia kuliah atau sama anak yang masih sekolah gitu. Jadi belum punya keseriusan loh Pak Haji, karena kan dia masih kuliah gitu loh kan. Makanya supaya dia putus gimana gitu Pak Haji. Putus? Iya, maksudnya ya kalau bisa. Anak KDM nggak putus, malah nikah ya. Ya maksudnya ya, tapi kan belum waktunya lah, kalau misalnya mungkin dia udah kerja gitu kan. Berarti nanti kan jadi anggota DPR. Saya jawab atau Pak Haji? Terus, ayo jawab. Ya Ibu, jawab. Hal-hal seperti ini bukan hanya Ibu ya yang mengalami hal seperti itu, tuh anak terutamanya. Dan biasanya Ibu nggak suka dengan seseorang yang menjadi pacar atau teman teman hidup anak Ibu itu. Ini Pak Haji itu menyarankan itu ada ulekan mutu cobek yang terbuat dari batu itu Ibu gunakan tanpa ada isinya kayak cabai atau garam, nggak ada. Ibu giling dengan kosong itu, Ibu bilang bacanya tetap sama dengan mari Allah SWT yang Maha Penyayang dan wasilnya amin amin akating kepada Nabi dari Bapak Hidu Santu Bisondo. Anak saya yang nama anak Ibu siapa namanya? Patir bin Heri. Irfan bin Paul misalkan gitu, daripada nanya lama. Irfan bin Paul tidak lagi pacaran sama hubungan sama janda ini yang bernama bla bla bla.
pergi Sama Rusmini. putus. Rusmini nama mantan Pak Haji. Putus cepatnya putus dan pergi tidak berhubung lagi. Diulek dipakai ibu ya, pakai apa? Pakai batu mutu itu. Boleh bunyi kruk nggak apa-apa. Itu biasanya digunakan untuk 9 hari, kalau 9 hari belum juga tetap lanjutkan. Pergi atau putus dengan kemauan sendiri, putus gitu. Nggak usah, kosongan aja ya. Ibu pokoknya harus ya, putus gitu. Terus Pak Haji kalau misalnya aku udah jalanin yang tadi giniin air itu, terus setelah itu gimana Pak Haji? Supaya lunas gitu utangnya maksudnya. Otomatis lunas. Oh gitu. Nggak pakai apa-apa udah pasti lunas. Oh gitu. Tinggal lo ngerjain aja. Okay. Paling gampang lunas. Amin. Paling gampang nyembuhin penyakit. Iya, maksudnya supaya jangan kepikiran kayak gitu top up. Orang udah pasti lunas, nggak usah. Top up juga nggak apa-apa kalau mau top up, gue tungguin. Capek bayar Pak Haji. Nanti lo yang top up. Haji Marco yang nyicil. Oh ya benar ya. Iya benar, kita nggak bohong. Pasti. Berarti Pak Haji Marco yang bayarin semuanya. Lo yang makan di restoran. Iya. Nanti Haji Dwi yang bayarin. Iya. Gubrak. Ya udah gitu aja Pak Haji, mudah-mudahan pasti semuanya terkabul. Sayang, ini kan ilmu kearifan lokal. Iya. Manjur banget ilmu kearifan lokal. Jangan kita kalah sama ilmu digital. Iya. Contoh, Pak Haji, sekarang dengan ilmu digital, dagangan saya jadi sepi. Loh, jangan ngomong gitu dong. Ilmu kearifan lokal tuh di atas ilmu digital. Nggak ada tuh zaman dulu online. Sekarang ada online, Pak Haji jadi sepi. Loh, jangan dong. Lo yakinin dulu bahwa ilmu kearifan lokal tuh udah teruji ribuan tahun. Kalau ilmu digital kan baru. Iya. Belum ada 2 tahun, belum ada 3 tahun. Kalau di luar negeri juga belum ada 100 tahun. Iya. Tapi ilmu kearifan lokal udah ribuan tahun. Betul. Coba lo ke Baduy. Emang ada listrik? Enggak, hidup tuh. Iya. Emang lo ke Baduy ada HP? Enggak ada, hidup tuh. Rumah sakit enggak ada. Nggak ada pakai sepatu dan sendal. Nggak ada pakai sepatu, hidup tuh. Nggak ada orang jualan kondom. Nggak ada. Ada nggak di Baduy orang jual kondom? Nggak ada Pak Haji. Nggak ada. Tapi masyarakatnya segitu-gitu aja. Dia nambah, nanti berkurang nambah begitu. Udah jangan. Pokok yakinin dulu. Ilmu kearifan lokal udah teruji ribuan tahun. Dari zamannya Nabi Adam udah ada ilmu kearifan lokal. Jangan takut. Jangan kalah sama ilmu digital gitu loh. Terutama anak. Iya, benar. Paksain. Kedua, ilmunya Allah jangan dilanggar. Sedekah subuh jangan bolong. Siap. Biar apa Pak Haji? Biar lo gak kena reshuffle kabinet. Ya. Nangis lo kalau kena reshuffle kabinet lo. Lagi enak-enak menjabat dicopot. Karena dia gak pernah sedekah subuh. Paksain sedekah subuh. Terangin. Dasarnya sedekah subuh. Terangin. Dasarnya sedekah subuh. Biar gak dicopot jadi menteri. Udah enak-enak bertengger dicopot. Biar Karena gak langgeng. pernah sedekah subuh. Biar langgeng. Kenapa? Karena kalau sedekah subuh itu ada malaikat yang mendoakan. Kalau tidak sedekah subuh, ada malaikat satunya lagi juga berdoa kepada Allah. Maka Pak Haji menekankan pada kita semua untuk wajib sedekah subuh. Paksain. Untuk apa sedekah subuh? Menghambat, memblokir supaya malaikat yang doanya jelek ini tidak berdoa. Jadi seberapapun harus sedekah, paksain sedekah subuh. Karena sedekah itu tidak sekedar dipaksain, karena Allah juga maksa sedekah kepada kita. Jadi Allah maksa sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Lapang juga sedekahnya banyak, sempit pun harus dipaksa sedekah.
Saat lapang, sedekahnya harus disesuaikan. Jangan saat lapang, sedang menjabat, dulu ijab sama anak yatim, menjabat, lupa. Nggak ijab. Nggak ijab. Copot. Iya. Langsung dicopot, nggak jadi menteri. Sekarang datang lagi ke RDAI, hijab lagi. Ya udah ntar jadi menteri pertikusan. Iya, jadi biar ini dipaksa. Tadi Allah memaksa sedekah dalam Itu apa keadaan lapang maupun Kokoyaki. sempit. Sedekah dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Itu dipaksa namanya oleh Allah. Tidak ada alasan. Tiada alasan bagimu. Tidak ada alasan. Ngapain terlambat? Nggak ada alasan. Ngapain nggak ini? Nggak ada alasan. Harus. Kenapa namanya harus waktunya? Untuk supaya malaikat ini berdoa kepada kita. Karena malaikat ini doanya luar biasa. Yang satu luar biasa, yang satu juga sangat luar biasa pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Yang pertama mendoakan kepada orang yang bersedekah, Allah ganti sedekah hambamu ini. Lipat gandakan hartanya, perbanyak rezekinya. Dan ini diucapkan malaikat setiap hari, setiap subuh, setiap fajar kepada orang yang sedekah. Jadi kita tidak berdoa pun, asal kita sedekah, niat bismillahirrahmanirrahim. Allah ini sedekah saya untuk sedekah subuh hari ini. Allah ini sedekah saya untuk sedekah subuh seminggu ke depan ini. Tetapi kalau kita tidak sedekah, maka malaikat yang satunya berdoa juga kepada Allah. Tadi kalau kita sudah sedekah, malaikat berdoa, berarti ini kan tidak berdoa. Bukan dua-duanya berdoa kan untuk kita. Satunya berdoa untuk orang yang tidak bersedekah. Allah binasakan, lenyapkan, kata Pak Haji ditambah, bangkrutkan usaha, bisnis, harta orang yang tidak mau sedekah. Bu, bangkrutin itu bukan ekonominya jatuh, enggak. Suaminya sakit. Jadi suaminya sakit, berobat, nggak sembuh-sembuh, ngutang. Ngutang nggak sembuh-sembuh, jual aset. Dari aset yang banyak sampai asetnya habis sampai minus. Belum sembuh. Belum sembuh. Tadi baru datang berobat. Kalau saya tahu begini dari dulu Pak Haji, justru lo dihabisin dulu. Kalau nggak dihabisin nggak bakal ketemu Nggak bakal gue. datang ya Pak Haji. Udah terpuruk baru. Iya, rata-rata yang datang ke RD udah terpuruk. Iya, salah satunya ibu. Iya. Nah, sebelum dipecat nggak datang. Setelah udah dipecat jadi menteri pada datang. Alhamdulillah. Karena dia tahu di sini ada kudanya Pak Prabowo. Kalau ijab dah sama kudanya tuh. Jadi ibu, doanya malaikat itu binasakan. Binasakan tuh bukan dihabisin, berbagai cara. Berbagai cara. Ada yang ekonominya dihabisin, ada yang suaminya disakit, ada ya. Oh, rumahnya kebakar. Di Indramayu rumahnya kebakar. Nah, jadi ibu jangan berpikir apa saya ya mirip-mirip begitulah. Coba lo terangin. Contohnya diterpurukin tuh kayak gimana? Contohnya yang tamu-tamu RD yang pada datang ke RD. Iya. Salah satu tadi ibu tadi tuh Iya, suaminya jadi sakit sampai habis 100 habis. miliar. Coba Jadi, sampai 100 miliar habis buat saat ngobatin suami. kita lupa Orang terkaya di Palembang. sedekah subuh, maka Pak Haji ngajarinya seberapapun wajib. Ini untuk ini tadi, nutup peluang malaikat ini berdoa untuk kita. Coba doanya seperti itu. Allah lenyapkan, binasakan, Binasakan. bangkrutkan
Pecat dari Pecat. menteri. Binasa juga. Pecat dari menteri. Stres nanti akhirnya uangnya habis. Ya sama. Jadi cara membinasakan itu dengan contoh sakit anaknya, usahanya bagus, anaknya empat-empatnya sakit. Orang mana kemarin? Indra Bekasi. Iya itu contohnya gitu ya. Empat-empatnya sakit. Rumahnya dijarah. Rumahnya dijarah. Rumahnya dijarah. Rumahnya kebakaran. Motornya dicuri. Motornya dicuri. Itu cara Allah seperti itu. Usahanya menurun karena doa malaikat ini sangat manjur. Mobilnya rusak. Mobil Banyak. rusak ada saja sakit. Ini dengan kondisi seperti itu asetnya tergerus. Asetnya tergerus. Usahanya tidak produktif akhirnya lama-lama habis, mentok. Akhirnya Jadi dirut dicopot. nah, Jadi dirut dicopot. Anaknya sakit. Sakitnya macam-macam. Nah, ini tolak bala. Maka Pak Haji sering sampaikan untuk menghadang bala itu harus dengan sedekah. Sedekah itu tolak bala. Nah, kapan kita sedekah subuhnya? Bukan habis sholat subuh. Sebelum tidur. Kalau Supaya kita nanti berselimut sedekah tidurnya. Malam Pak. Iya, sebelum tidur kita selimutan pakai sedekah. Kan suami kita lagi nggak ada di sebelah kita. Maksud kita nyari selimut. celana dalam suami, nggak mungkin lah. Berselimut sedekah. Lanjut. Jadi sedekahnya kalau subuh Nih Bu, setelah Ibu tahu gak nih apa? Bukan. Apa namanya? Takoyaki. Takoyaki. Nah, takoyaki Bu kalau dibuka, itu dalamnya ada isinya tuh. Ada isinya nih. Anggap aja nih Ibu masuk ke dalam ditutup pakai sedekah. Nah, nanti dimakan. Wah. Enak. Kurang-kurangan ubi yang Bukan. Takoyaki. gemblong. Kalau gemblong nanti dimakan lama-lama jadi gemblung. Belum ya. Terangin Bu. Jadi kalau kita sedekahnya setelah sholat subuh kadang-kadang kelewatan. Padahal malaikat sudah keburu doa tadi. Ini belum sedekah didoain. Ini nggak mau sedekah. Maka doanya seperti itu. Walaupun kita susul dengan sedekah, ini sudah keburu. Sehingga balanya akan datang. Maka sedekah subuh itu ilmunya Pak Haji sampaikan ke kita curi stat. Kenapa curi stat? Kapan curi statnya? Jadi perubahan pergeseran hari itu seperti kalau kita lebaran Idul Fitri, 1 Syawal itu asar menjelang maghrib kita sudah persiapan. Takbiran sudah disiapkan, beduknya sudah mulai dipukul-pukul. Nah, maghrib itu sudah hari 1 Syawal. Ibaratnya kalau anak kecil tidur, nggak langsung tidur Bu, pantatnya dipong-pong. Dulu. Nina Bobo, oh Nina Bobo, gitu. Dipong-pong. Kalau tidak bobo, Bo nenen pasti datang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo, nenen pasti datang. Bukan ini Pak Haji. Nenen lagi, nenen lagi. Bukan ini Pak Haji. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Karena tidur di kandang, kalau tidak bobo diseruduk kebo. Lanjut Mas. Iya, jadi Ini intermezzo biar gak ngantuk. kalau kita sedekahnya di awal waktu, jadi asar persiapan, maghrib itu ditransfer, mulai diniatkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah
ini saya niat sedekah subuh saya hari apa? Misalkan hari ini hari Sabtu, sore begini kita sudah niatkan untuk sedekah subuh di hari Minggu. Setiap hari. Nyolong star. Sehingga kita ngerjain apapun ini sudah terselimuti, Sedekah. ternaungi, terlindungi dengan sedekah yang kita keluarkan ini. Lepas. Kalau bisa setiap hari. Kalau setiap hari dirasa waktunya tersita, Ibu boleh sedekah seminggu sekali. Di muka. Di muka. Atau sebulan di muka. Di muka. Kayak Mbak Tata, sedekah di muka. Per hari 1 juta, jadi sedekahnya 30 juta di muka. Kalau 500 ribu, 15 juta di muka. Kalau misalnya ditaruh dulu di Kalau kotak 100 gitu ribu, boleh, Pak? sedekah di mukanya 3 juta. Jadi ibu sedekahnya tanggal 30 September besok. Pas G30 SPKI. Nanti ibu tanggal 1-nya nggak bakal diculik. Kalau misalnya ditaruh dulu Tapi di kalau ibu kotak nggak gitu sedekah, boleh, Pak? ibu diculik. Tak, Kalau misalnya taruh dulu di Kalau ditaruh kotak, dulu, terus misalnya seminggu nggak sekali boleh. baru transfer, berarti kan belum jalan, baru niat di situ. Tapi boleh setelahnya. Jadi misalkan mulai hari ini, Iya. Ibu sedekah 100.000 sehari misal. Berarti kan 700.000 hari ini sedekah untuk seminggu ke depan. Nah, selanjutnya Ibu dari omset dikumpulin boleh. Oh, gitu. Tapi harus dimulai dari sekarang ke depannya. Oh. Jangan ini bayar untuk yang kemarin sudah didoain. Ini kalau dikumpulin dulu itu Kita pertama untuk seminggu ini saya bayar sekarang. Harus sekarang. Gitu. Karena minggu besok baru di rumah kita taruh dulu di kotak taruh gitu dulu, boleh. boleh. Oh. Tapi Pokoknya hati-hati kotaknya. di muka, sedekah harus di muka. Ibu sedekah wajib tanggal 30 September G30 SPKI. Supaya tanggal 1 Oktober ibu enggak diculik sama PKI. Supaya gitu ya? tidak masuk ke lubang buaya. Enggak masuk ke lubang buaya. Masuk ke mulut buaya. Masuk ke mulut buaya. 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 Oke. Enggak lah, humor. Intermezzo biar nggak ngantuk. Iya, jadi dengan sedekah subuh di awal waktu maksimal Ibu sebelum tidur. Sehingga kalau kita sudah sedekah subuh sebelum tidur, tadi sampaikan Pak Haji, saat tidur kita terselimuti, ternaungi oleh sedekah kita. Sedekah untuk menghalau, menghambat, menggagalkan bala yang akan datang kepada kita. Termasuk juga membuka pintu-pintu rezeki kita. Nah, itu maka kalau bisnis usaha Ibu mengalami kemunduran itu berarti salah satunya berarti evaluasi sedekah subuh kita seperti apa. Karena doa malaikat yang dahsyat itu, Bu. Iya. Yang harus kita. Kirain aku emang setelah sholat subuh gitu. Aku suka saya taruh dulu di kotak itu setelah sholat subuh. Jadi ntar per seminggu suka ntar aku kasih ke anak yatim atau masjid. Nggak boleh. Harus sedekahnya kalau kita lagi darurat. Cari anak yatimnya yang eksklusif. Terangin. Ya, jadi kalau kita kondisinya kan darurat ini. Kalau darurat seperti ini, kemana kita nembakkan pelurunya yang kita punya? Pelurunya tinggal 1. Masih berapa pelurunya? 1. Oh 1. 2. Oh 2. Oh. Yang satu pecah di tempat. Yang 1 retak-retak. Sudah kempes. Udah kempes ya. Jadi nembaknya harus tepat sasaran. Sasarannya kemana? Kata Allah, kenapa rezeki kita ini sempit? Kata Allah, orang-orang itu mengatakan apa? Saya lagi diuji. Saya lagi dihinakan Allah. Saya lagi diuji Allah.
Saya lagi dapat anugerah. Saya lagi dapat anugerah. Empret. Dijawab oleh Allah. Gak ada pantun. Kalla balatuk rimunal yatim. Bukan rezekimu sempit. Bukan karena Bukan karena dihinakan dihina, Allah. bukan karena dapat anugerah, bukan. Tapi kata Allah, karena apa Karena Allah? kamu nggak memuliakan Karena anak yatim. latuk rimunal yatim. Karena kamu tidak memuliakan anak anak yatim. Karena kalau kita memuliakan anak Nggak yatim, mungkin. nggak mungkin. Karena di ayat yang ke-15 kata Allah, orangnya rezekinya longgar, mereka bilangnya apa? Robbi akraman, Allah sedang memuliakanku. Karena apa? Karena aku memuliakan anak yatim. Jadi sedekah kita sasarkan ke Anak yatim. Jangan di luar anak yatim. kepada fakir miskin. Gak usah, itu urusan negara. Lantar. Karena kan ada di Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara sama negara. Masa kita nyantunin? Emang mau nyaingin negara lu? Anak yatim yang gak dipelihara sama negara tuh anak yatim. Udah kita aja handle. Kita kebanyakan datangnya bapak-bapak ke ibu-ibu yatim. Iya karena nggak paham Pak Haji. Nggak boleh, ibu yatim nggak boleh disantunin, tapi wajib dikawinin. Iya, jadi Lanjut, bikin dia greget apa bos? Biar langsung cair 10 miliar bos. Terangin bos. Biar dia sasarannya greget. kemana? Harus tepat sasaran. Kalau tembakannya tepat, pas, Jadi gak? jadi. Jadinya laki terus semua anaknya. Rahasianya apa itu anaknya bisa laki semua? Nggak tahu ya. Karena masukinnya nggak digoyang. Kalau digoyang laki terus. Nah lu tuh digoyang mulu kalau masuk. Makanya anak lo laki tiga-tiganya. Jadi masukinnya ambles. Jadi biar perempuan. Nggak Ini bisa ngomongin bikin. apa sih? Ajimbe ngomongin apa Jimbe? Lanjut Jadi, bos. sasarannya tepat, maka Dan empuk. ada Sasarannya tepat dan empuk. sasarannya tepat sehingga hajat kita bisa terkabul, terpenuhi. Oh, kita nyasar nembak kijang. Udah, karena pelurunya tinggal satu. Harus ada hasil ini. Kalau sasarannya sembarangan, nggak kena, sasarannya salah, pelurunya habis. Kita jadi lemes, putus asa, ngambek, Letoy. letoy. Itu. Jadi Letoy temennya Otoy. Itu yang bicara tadi buaya darat. Kalau di sini buaya darurat. Yang ngomong tadi buaya darat. Ini kita buaya Darurat. darurat.